Api penyucian itu ada, tapi bukan di akhirat. Karena kita orang Kristen, dan waktu kita baca Alkitab sungguhan, tidak ada api penyucian setelah kita mati. Yang ada adalah firman Tuhan berkata gini, di perjanjian lama aja sudah tahu bahwa bagi setiap manusia hidup sekali lalu penghakiman. Kita orang-orang Kristen, umat Kristiani tidak percaya bahwa nanti api penyucian itu setelah kita meninggal dunia. No. Api itu waktu kita masih hidup di bumi. Sebab Yesus berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Api penyucian itu ada, tapi di hidup ini. Makanya jangan takut penderitaan. Hidup ikut Yesus itu nggak senang melulu, ada susahnya. Dan Tuhan udah beritahu di depan. In this world you will face many tribulations. But take courage, I have overcome the world. Tuhan beritahu dari depan, di dalam hidup ini kamu akan menghadapi banyak sekali tribulasi alias penderitaan. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Wah, menonton video ini, rasanya seperti melihat seseorang yang sedang mencoba meyakinkan dunia bahwa rumah sakit itu tidak ada, karena menurutnya, semua obat sudah tersedia di apotek pinggir jalan. Menarik, berapi-api, tapi kasihan bagi mereka yang penyakitnya sudah kronis dan butuh perawatan intensif. Klaim bahwa api penyucian hanya ada di dunia adalah sebuah teologi jalur pintas yang mungkin laku keras di panggung-panggung motivasi, tapi sayangnya, itu keropos saat berhadapan dengan kenyataan sejarah dan iman yang waras. Api penyucian, antara bengkel jiwa, atau sekadar curhat penderitaan dunia. Mari kita bedah pelan-pelan, retorika yang seolah-olah sangat alkitabiah ini, sebelum kita semua terjebak dalam pemikiran, bahwa susah bayar cicilan, sudah otomatis menghapus semua noda dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. 1. Kekeliruan membaca kematian, sekali, lalu penghakiman. Si pembicara dengan sangat percaya diri mengutip Ibrani 9 ayat 27, seolah-olah ayat itu adalah kartu mati untuk membunuh konsep purgatorium. Logikanya begini, kalau mati, ya langsung dihakimi, masuk surga atau neraka. Titik, selesai. Masalahnya, logika ini sangat dangkal. Jika kita mati dengan membawa sisa-sisa kesombongan, amarah kecil, atau keterikatan pada hal-hal duniawi, apakah kita akan membawa kotoran itu langsung ke hadapan tahta Allah yang kemilau? Purgatorium justru adalah konsekuensi logis dari kasih Allah saat penghakiman itu. Seperti yang pernah disindir dengan halus namun telak oleh Paus Benediktus ke-16 dalam dokumen Spe Salvi di tahun 2007 nomor 47. Api yang membakar sekaligus menyelamatkan adalah Kristus sendiri, Hakim dan Penyelamat. Perjumpaan dengannya adalah tindakan penghakiman yang menentukan. Di hadapan tatapannya, segala kepalsuan akan luruh. Perjumpaan dengannya ini, yang membakar kita, mengubah dan membebaskan kita, sehingga kita menjadi benar-benar diri kita sendiri. Jadi, purgatorium bukan kesempatan kedua buat orang yang sudah di neraka, melainkan proses mandi bagi kita yang masih bau badan, sebelum masuk ke ruang pesta pernikahan surga. Sebab, Alkitab sudah mewanti-wanti dalam Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Kalau Anda mati, saat baru saja selesai bergosip tapi masih beriman, apakah Anda najis? Kalau iya, selamat menikmati proses pembersihan itu dulu, bukan langsung loncat ke surga dengan mulut yang masih bau gosip. 2. Api dunia versus api penyucian, mengaduk dua hal yang berbeda. Mengatakan penderitaan di dunia atau tribulasi adalah satu-satunya api penyucian, itu seperti bilang kalau kena hujan di jalan, itu sama saja dengan mandi sabun di kamar mandi. Memang sama-sama basah, tapi tujuannya beda jauh bos. Alkitab bicara sangat spesifik soal pemurnian pasca kematian. Dalam 1 Korintus 3 ayat 15, Rasul Paulus menulis, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi sama seperti dari dalam api. Perhatikan baik-baik, orang ini selamat, tapi karyanya harus diuji lewat api. Jika ini terjadi saat penghakiman, ya jelas ini bukan soal penderitaan karena diputusin pacar, atau susah cari kerja di dunia. Ini adalah pemurnian total di hadapan Allah. Bahkan Yesus sendiri, dalam Matius 12 ayat 32 memberikan kode keras, bahwa ada dosa yang bisa diampuni di dunia yang akan datang. Perhatikan, apabila seorang mengucapkan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia mengucapkan sesuatu melawan Roh Kudus,
ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kalau setelah mati tidak ada proses apa-apa lagi, selain surga dan neraka, kenapa Yesus repot-repot menyebut dunia yang akan datang, dalam konteks pengampunan? Apa Yesus sedang bercanda? Tentu saja tidak bukan. 3. Tradisi yang bukan kemarin sore, jangan sok tahu di depan sejarah. Mengatakan, orang Kristen tidak percaya api penyucian setelah mati, adalah pernyataan yang sangat berani, atau mungkin kurang baca buku sejarah. Sejak abad pertama, orang Kristen sudah mendoakan orang mati. Kalau opsinya cuma surga atau neraka, buat apa didoakan? Orang di surga sudah tidak butuh doa, dan orang di neraka sudah tidak bisa ditolong doa. Tertullianus, seorang tokoh besar Kristen awal, mencatat dalam De Corona Militis di tahun 211 Masehi bab 3. Kami membuat persembahan bagi orang yang telah meninggal, pada hari ulang tahun mereka, maksudnya hari kematian setiap tahun. Santo Cyrillus dari Yerusalem, pada tahun 350 Masehi, juga menjelaskan dalam Catechetical Letters nomor 23 ayat 10. Kami percaya, bahwa ini akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi jiwa-jiwa yang didoakan, sementara kurban yang kudus dan luar biasa diletakkan di atas mezbah. Jadi, konsep mendoakan jiwa agar dimurnikan itu, sudah ada jauh sebelum denominasi-denominasi modern muncul, dan mulai mengedit isi iman seenak jidat. Katekismus Gereja Katolik, KGK nomor 1030 mempertegas ini. Siapa yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun belum dimurnikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadi mereka, tetapi sesudah kematian, mereka menjalani pemurnian. 4. Salah kaprah soal Lukas 12 ayat 49, membakar ayat di tempat yang salah. Menggunakan ayat, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, untuk menghapus purgatorium," itu sungguh sebuah atraksi tafsir yang memaksakan diri. Api di situ adalah api semangat Roh Kudus, atau api pemisahan antara yang percaya dan tidak. Yesus memang menyuruh kita memanggul salib di dunia, tapi jangan rendahkan standar kekudusan surga dengan menganggap penderitaan duniawi, yang seringkali akibat kesalahan kita sendiri itu, sebagai pengganti pembersihan jiwa. Bahkan C.S. Lewis, pemikir besar yang bukan Katolik pun, mengakui dalam bukunya, Letters to Malcolm, di tahun 1964, bahwa purgatorium itu masuk akal. Jiwa kita menuntut api penyucian bukan? Bukankah akan menghancurkan hati, jika Tuhan berkata kepada kita, "Memang benar anakku, napasmu bau, dan pakaianmu basah kuyup oleh lumpur dan lendir, tetapi kami murah hati di sini, dan tidak seorang pun akan mencelamu karena hal-hal ini, atau menjauhimu." Masuklah ke dalam sukacita. Bukankah seharusnya kita menjawab, dengan hormat Tuhan, dan jika tidak ada keberatan, saya lebih suka dibersihkan terlebih dahulu. Mungkin akan sakit, kau tahu. Memang begitu Tuan. Kutipan dari C.S. Lewis ini sangat menarik, karena ia memberikan argumen yang bersifat psikologis dan intuitif, bukan sekadar teologis yang kaku. Meskipun Lewis adalah seorang Anglikan, Protestan, ia merasa, konsep pembersihan setelah kematian itu sangat manusiawi. Kesimpulan, jangan menukar kekudusan dengan retorika murahan. Menghibur orang dengan berkata, "Tenang, penderitaanmu di dunia sudah menghapus api penyucian," memang enak didengar, tapi itu adalah racun rohani, yang membuat kita menyepelekan dosa. Memotong purgatorium dari peta perjalanan jiwa, demi kenyamanan telinga jemaat, hanya akan membuat kita tidak siap bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Sesuai dengan 2 Makabe 12 ayat 45, yang sudah ada ribuan tahun lalu. Sungguh suatu pikiran yang saleh dan suci. Itulah sebabnya, maka ia mengadakan kurban penyilihan bagi orang-orang mati, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Allah itu Maha Pengasih, tapi Dia bukan kakek tua pikun, yang membiarkan kita masuk ke rumahnya dengan sepatu berlumpur. Purgatorium adalah tanda kasih-Nya, sebuah bengkel terakhir, di mana Dia sendiri yang membersihkan kita. Menganggap penderitaan dunia cukup untuk menggantikannya, adalah bentuk kesombongan, yang menganggap remeh standar kekudusan surga.